هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Surah An-Nazi'at ayat 15 sampai 26 ini adalah rangkuman dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga Fir'aun laknatullah alaih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang atau sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad hadithu Musa, cerita tentang Nabi Musa. Kita tahu bahwa dari sekian para nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran itu, Nabi Musa adalah nabi terbanyak yang disebutkan. Dari seluruh para nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran itu, Nabi Musa paling banyak. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperbanyak kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran melebihi nabi-nabi yang lainnya? Sebagian para ulama tafsir mengatakan hikmahnya adalah disebutkan karena ada kemiripan besar antara dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mihani wal bala, dari segi ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian apa? Ujian dari pendustaan kaumnya kepada nabinya dan juga kisah hijrah keduanya. Itulah yang mengakibatkan kemudian Al-Quran itu banyak menyebut kisah Nabi Musa. Makanya saat peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa SAW menangis karena tidak menyangka bahwa ada seorang Nabi yang jauh lebih muda, tetapi kaumnya jauh lebih banyak dibandingkan dirinya. Lah dari situ Nabi SAW pernah memuji Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena banyaknya ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada Nabi Musa. Jadi kaumnya itu luar biasa memuji Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maksudnya Bani Israel, sampai-sampai Nabi mengatakan rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Udhiya katsiran fasabara, dia banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sangat sabar. Lah kesabaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam itulah yang kemudian ditiru oleh Nabi. Karena Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang kisah pertemuan Rasul dan Nabi Musa pada peristiwa Mi'raj, salah satu hikmahnya adalah Nabi Musa itu orangnya sabar. Ketika menghadapi Bani Israel, seolah-olah Allah ingin katakan, wahai Muhammad, sabarlah engkau seperti sabarnya Nabi Musa ketika mengobati kaumnya. Itulah kenapa kemudian Nabi Musa banyak diceritakan dalam Al-Quran, karena banyak diambil hikmah oleh Nabi SAW dalam dakwah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka hadithu Musa. Musa sendiri secara nasab adalah Musa ibnu Imran, ibn Yashur, ibni Qahid, ibni Lawi, ibni Ya'qub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim. Dari turunannya sampai kepada Ishaq putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun kalimat Musa ibn Imran, bukankah kalimat Al-Imran di dalam Al-Quranul Karim itu tersematkan kepada keluarga Maryam?
Dari sini kata ahli tafsir mengatakan, ya memang Imran itu ada dua keluarga. Pertama, Imran yang hidup di Baitul Maqdis. Imran yang hidup di Baitul Maqdis, dan itulah ayahanda daripada Maryam bintu Imran, kakek daripada Isa bin Maryam. Makanya kalimat Al-Imran dijadikan satu nama dalam surah, namanya surah Al-Imran. Surah Al-Imran itu artinya keluarga Imran, dan yang dimaksud di situ adalah keluarga Nabi Isa ibnu Maryam. Tapi di sana juga ada Imran yang kedua, Imran yang hidup di Mesir. Itulah yang kemudian melahirkan seorang nabi, memiliki keturunan seorang nabi namanya Musa ibnu Imran. Jadi keluarga Imran ada dua. Ada keluarga Nabi Musa alaihi salatu wassalam di Mesir, dan ada keluarga Isa di Palestina, Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza nada rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa." Ingatlah ketika Rabbmu menyerumu wahai Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua. Di mana lembah Tua ini? Memang banyak versi menurut ulama tafsir. Di mana letak lembah Tua ini? Karena lembah ini sangat bersejarah. Apa sejarahnya? Disinilah Nabi Musa alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul, dan pertama kali dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga disematkan kalimat kalimur rahman. Nabi yang selalu berdialog dengan Allah tanpa perantara. Sebenarnya para nabi yang pernah berdialog dengan Allah tanpa perantara itu ada tiga. Pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dia berdialog dengan Allah di sorga tanpa perantara. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berdialog tanpa perantara di Sidratil Muntaha saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga, Nabi yang kita bicarakan ini, Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdialog tanpa perantara di Bukit Tua. Saat Nabi Musa alaihi salatu wasallam hijrah dari Mesir ke Madian, kemudian berjumpa dengan dua gadis putri daripada Syuaib, bukan nabi ya. Jadi Syuaib di sini adalah rajulun saleh, orang saleh. Walaupun sebagian kisah Israiliyat mereka menganggap Syuaib ini adalah nabi. Tapi kita kaum muslimin mengatakan pendapat yang betul bahwa Syuaib di sini bukan nabi, tetapi rajulun saleh, orang saleh, punya dua putri. Lah salah satunya menikah dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan punya keturunan. Setelah 10 tahun Nabi Musa di Madian, kemudian dia pun kembali ke Mesir. Lah di tengah perjalanan itulah obor yang dibawa padam. Kemudian dia minta izin kepada istrinya untuk mencari obor. Rupanya dari kejauhan ada api yang berada di pohon zaitun. Dia tidak paham bahwa areal pohon zaitun itu adalah Bukit Tua, bukit yang sangat disucikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekati pohon itu, semakin terang apinya. Anehnya tidak membakar pohonnya. Ketika kemudian mendekat, disitulah Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa dan mengatakan, "Innani anallah." Sesungguhnya saya adalah Tuhanmu hai Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat menjadi ular dan tangan yang dimasukkan ke dalam pesak bercahaya. Setelah itu kemudian, setelah Allah membekali dengan dua mukjizat inilah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Idhhab ila Firaun." Pergi wahai Musa ke Firaun. Innahu tagha, karena dia orang yang sangat melampaui batas. Ada yang mengatakan bahwa letak Bukit Tua itu, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dia terletak di selatan Nablus. Selatan Nablus, di situ ada Tur, maksudnya di Palestina.
Jadi letaknya di Palestina, selatan Nablus. Dan ini versi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Bukit Tua itu di selatan Nablus, tepatnya di Palestina. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Bukit Tua itu di barat daya Syam. Di sana ada gunung namanya Gunung Zaitun sekitar Bukit Baitul Maqdis. Ya, masih daerah Palestina juga. Tapi yang satu selatan Nablus, tetapi yang satu di barat daya Syam, letaknya di Gunung Zaitun. Ini juga dikuatkan oleh beberapa para ulama. Tetapi ada juga yang mengatakan yang masyhur adalah yang dimaksud Bukit Tua itu lokasinya di Mesir. Karena memang perjalanan Nabi Musa dari Madian menuju Mesir, artinya sudah masuk pada perbatasan Mesir. Maka letak tua itu adalah di Mesir, yang kemudian dikenal dengan Bukit Sinai namanya. Disitulah tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdialog. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjadi nabi dan rasul, kemudian dibekali mukjizat, maka Allah perintahkan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah engkau kepada Fir'aun, karena manusia satu ini orang yang paling melampaui batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memulai berdakwah. Hikmahnya adalah bahwa Quran ini, saya ulangi, bukan kitab sejarah yang kita nikmati ceritanya. Tetapi Quran ini kitab ibrah dan pelajaran dalam kehidupan untuk diambil pelajarannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah permulaan dakwah beliau, maka setiap kita wajib mengikuti dakwahnya para nabi, bahwa hidup kita ini hanya untuk berdakwah. Dakwah itu kan tidak mesti menjadi seorang ustaz. Minimalnya dalam keluarga, seorang orang tua berdakwah kepada anak, suami kepada istri atau sebaliknya, keluarga kepada tetangga, dan begitu seterusnya. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan tentang hikmahnya. Kita jelaskan di sini dulu. Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hal laka ila an tazakka. Nanti sesampainya di hadapan Fir'aun, katakan kepada dia, maksudnya Fir'aun, adakah engkau wahai Fir'aun keinginan untuk membersihkan dirimu dari kesesatan? Sadarlah dari kesesatan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Dan selain juga mensucikan dari kesesatan, aku menunjukimu ke jalan Rabbmu supaya kamu menjadi orang yang takut. Fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Fir'aun pun melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan Fir'aun itu orangnya tughyan. Tughyan itu artinya melampaui batas. Sampai di mana melampaui batas Fir'aun sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan innahu tagha? Pertama, Fir'aun ini berhukum bi ghairi ma anzalallah. Dia berhukum dengan selain daripada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bahkan menjadikan dirinya ma'bud, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk melampaui batas yang paling tinggi. Yang paling parah melampaui batasnya Fir'aun karena dia berhukum bukan dengan hukum Allah, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u
ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun mengatakan, wahai para pembesarku, wahai masyarakatku, aku tidak kenal ada Tuhan selain aku, katanya. Maka kezaliman mana lagi yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengaku Tuhan? Itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyebut Fir'aun itu tagha, melampaui batas, karena dia sudah mengaku dirinya Tuhan, kemudian berhukum dengan hukum selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Fir'aun ini di antara bentuk tughyannya, melampaui batasnya, dia terlalu sombong dengan kekayaan dan kekuatan dan kerajaan yang ia miliki. Dia terlalu sombong, seolah-olah dia orang yang paling kaya, seolah-olah dia orang yang paling kuat, seolah-olah dia orang yang paling kuasa. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zuhruf 51. Wa nada fir'aunu fi qaumihi. Dan Fir'aun pun menyeru kepada kaumnya. Qala, dia mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku Misra. Wahai kaumku, bukankah Mesir ada di genggamanku? Wa hadhil anharu tajri min tahtihi, wa hadhil anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai yang ada di Mesir ini semua berjalan di bawah kakiku. Afala tubsirun, tidakkah kau melihatnya? Ucapan Fir'aun ini menunjukkan tentang kecongkakan, tentang kesombongan, seolah-olah harta-harta dia, seolah-olah kekuatan-kekuatan dia, seolah kekuasaan-kekuasaan dia. Maka siapapun yang menyombongkan dengan harta, kekuatan dan juga kekuasaan, maka tidak sama saja anda dengan Fir'aun yang disebutkan dalam Quran ini. Dan Fir'aun di zaman sekarang banyak. Ya, mereka sombong dengan kekayaan, sombong dengan kekuatan, dan sombong dengan kerajaan. Itu adalah Fir'aun. Itulah bentuk melampaui batasnya Fir'aun. Yang ketiga, Fir'aun ini dia mengingkari perkara-perkara yang gaib. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang dengan membawa tauhid, kemudian juga mengingatkan tentang ada hari setelah kematian, bahwa akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena melampaui batasnya, dia mengingkari. Dia mengingkari hal itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Imran ayat 10 sampai 11-nya, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir pada hari kiamat tidak akan bermanfaat bagi mereka harta mereka, tidak akan bermanfaat anak-anak mereka dari Allah sedikit pun, karena mereka akan menjadi kayu bakar neraka. Kemudian Allah mengatakan kadabi ali fir'auna, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan orang-orangnya. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah siksa mereka karena dosa yang mereka lakukan. Di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi hari kiamat, kondisi setelah kematian, bahwa orang-orang kafir di hadapan Allah itu, sekalipun ketika di dunia mereka kaya raya, kekayaan mereka tidak ada manfaat di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Sekalipun mereka memiliki keturunan yang sukses sekalipun, di hadapan Allah tidak ada manfaatnya anak-anak mereka itu sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencontohkan seperti Fir'aun dan juga orang-orangnya. Dari sini kita tahu bahwa di antara bentuk melampaui batasnya Fir'aun, karena dia mengingkari perkara-perkara gaib. Dia tidak yakin ada kehidupan setelah kematian. Itulah bentuk tughyannya dia. Ini yang ketiga. Yang keempat, Fir'aun ini mendustakan ayat-ayat Allah, memusuhi Rasul dan para duat serta wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu digambarkan di dalam surah Yunus ayat 75 sampai 77. Allah mengatakan, "Tsumma ba'atsna mim ba'dihim Musa."
wa Harun ila Fir'auna. Kemudian kami utus setelah mereka Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun wa malaihi dan orang-orangnya, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Jadi Musa datang kepada Fir'aun membawa dua ayat. Pertama ayat kauni, berbentuk mukjizat yang bisa dilihat, tongkat menjadi ular, kemudian juga tangan bisa bercahaya, dan banyak lagi mukjizat yang 9 itu. Kemudian ayat-ayat syar'i, di mana Musa pun diturunkan kitab langit untuk menjadi bukti bahwa dia seorang nabi dan rasul dan mendakwahkan tauhid. Tetapi apa yang terjadi? Allah katakan fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi mereka sombong dan mereka termasuk kaum yang penuh dengan berlumuran dosa. Dari sini tughyan yang keempat adalah si Fir'aun ini suka mendustakan ayat-ayat Allah, memusuhi nabinya karena tidak menerima Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga Harun yang datang kepadanya. Dan ini bentuk melampaui batas. Inilah rangkuman kalimat tagha di dalam Al-Quran. 4 perkara inilah yang kemudian Allah katakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Dia si Fir'aun itu orang yang sangat melampaui batas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqul halaka ila an tazakka. Katakan kepada si Fir'aun itu, halaka ila an tazakka. Adakah keinginanmu wahai Fir'aun untuk membersihkan dirimu dari kesesatan? Maksudnya kesesatan di sinilah kesyirikan. Karena Fir'aun mengaku Tuhan masalahnya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, dan aku akan menunjukimu ke jalan Rabbmu agar engkau takut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa rangkuman dakwah para nabi itu 3. Semua para nabi ketika berdakwah itu kepada 3 perkara. Yang pertama, tauhidul aqidati lillah, mentauhidkan keyakinan hanya kepada Allah, mengesahkan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyaratkan dalam surah Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembah aku. Kalimat ini dilontarkan atau difirmankan oleh Allah saat Musa berada di bukit tua tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bicara di balik pohon zaitun yang berapi tadi. Di situlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innani anallah. Hei Musa, aku adalah Allah Tuhanmu. La ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Berarti tugas Nabi Musa dalam berdakwah apa? Mentauhidkan akidah hanya kepada Allah. Mentauhidkan akidah hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tauhidul ibadati lillah. Mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya keyakinan, tapi juga amalan. Dan itu disyaratkan dalam surah Thaha 14-nya ketika dialognya Allah dengan Nabi Musa, wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, tegakkan salat untuk apa? Untuk mengingat aku satu-satunya. Ini disebut tauhidul ibadah namanya. Mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan adanya hari akhir. Dan itu disebutkan dalam surah Thaha ayat 15-nya, masih dalam rangkuman kisah Nabi Musa, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu telah dekat.
Inilah rangkuman, bukan hanya Nabi Musa saja berdakwah kepada Fir'aun, tapi semua para nabi mendakwahkan 3 poin ini: mentauhidkan akidah, mentauhidkan ibadah, dan menanamkan keyakinan manusia bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan 3-tiganya adalah sebuah keyakinan. Itulah yang kemudian diisyaratkan di dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya sembahlah Allah, artinya esakan Allah. Esakan Allah dalam akidah, esakan Allah dalam ibadah, dan yakini bahwa ada kehidupan setelah kematian sebagai bentuk balasannya. Semua para nabi seperti itu, mendakwahkan tauhid. Maka sebagai tugas kita yang mengikuti dakwah para nabi, dan kita memiliki nabi akhiruz zaman, Nabi SAW, maka kita pun harus mengikuti dakwah nabi kita. Dan saya kira semua agenda para nabi seperti itu, mentauhidkan Allah dengan cara mengesakan Allah, kemudian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan mengajak manusia untuk yakin ada kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru setelah 3 poin ini maka bercabanglah dakwah-dakwah yang lainnya. Intinya bahwa dakwah itu porosnya tauhid. Poros dakwah itu adalah tauhid. Karena Al-Quran itu semua diturunkan untuk mentauhidkan Allah. Diutusnya para nabi dan rasul yang begitu banyak kepada manusia pun, dakwah mereka hanya mentauhidkan Allah. Sampai disyariatkan jihad sekalipun. Kenapa sampai ada perang, menumpahkan darah ke sana kemari? Tidaklah disyariatkan jihad pun kecuali karena tauhid. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta juga karena tauhid, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, adakah keinginanmu untuk membersihkan dirimu? Dakwah itu ada 2 macam. Di sini ada faedah yang sangat bagus sekali. Dakwah yang baik itu ada 2 macam. Pertama, at-tazkiyah, dan yang kedua at-tarbiyah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dari kisah Nabi Musa, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika berdakwah kepada Fir'aun itu yang disentuh adalah hatinya. Tazkiyah, tazkiyatun nafsi. Karena memang hati inilah yang menentukan seluruh anggota badan kita. Kalau hati bersih, maka semua anggota badan kita akan bersih. Tapi kalau hati kotor, jangan sangka amalan badan diterima oleh Allah, tidak akan diterima. Karena poros amal itu ada di hati. Bukankah Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal apapun itu tergantung kepada niat, dan niat itu ada di hati. Makanya ketika berdakwah itu sentuh hati manusia, sentuh hatinya. Ketika Nabi SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau engkau keras dalam dakwah wahai Muhammad, kau kasar dalam dakwahmu, artinya tidak menyentuh hati manusia, manusia akan lari dari dakwahmu. Makanya di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk berdakwah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yahsha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Katakan kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, qawlan layyinan, ucapan yang indah, ucapan yang santun. Bayangkan
Saya kira orang-orang yang kita dakwahi itu tidak sekejam Fir'aun. Antum pernah berdakwah kepada orang yang sekejam Fir'aun? Saya kira antum tidak akan mendapatinya. Cukuplah Fir'aun satu-satunya di dunia ini. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa sekelas Fir'aun saja dalam berdakwah disuruh lembut supaya tersentuh hatinya, kan gitu. Karena hati itulah yang menggerakkan badan. Kalau hati menerima, maka badan pasti menerimanya. Makanya ini pelajaran bahwa ketika berdakwah itu adalah at-tazkiyah, membersihkan jiwa orang dulu. Baru kedua, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Baru setelah bersih hatinya, baru namanya tarbiyah. Baru kita tarbiyah, kita didik mereka, kita arahkan. Kalau hati sudah menerima, badan mau diarahkan kemana saja bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluha saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ingatlah, pada raga manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka semua baik. Kalau dia jahat, semua akan rusak. Itulah hati manusia. Maka pandai-pandailah mengajak manusia dalam berdakwah, santunlah dalam bicara, sentuh hatinya. Kalau sudah tersentuh hatinya, maka kita mudah mentarbiyahnya. Ini diantara pelajaran dari dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Fir'aun itu ayatul kubra, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang sangat besar, ya. Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 101, Allah mengatakan, wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahi kepada Musa 9 buah mukjizat. Fas'al Bani Israel id ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, sungguh aku sangka engkau wahai Musa adalah seorang yang terkena sihir. Kalimat tis'a ayat, 9 mukjizat, itulah yang dianugerahkan kepada Nabi Musa untuk menunjukkan bahwa dia seorang nabi. Karena kan mukjizat itu untuk memperkuat bahwa dia seorang nabi, makanya diberikan mukjizat. Kalau para nabi tidak dibekali oleh mukjizat, sukar sekali dia akan berdakwah. Tapi dengan dibekali mukjizat itu, maka dia bisa mengatakan dirinya nabi. Buktinya apa? Adanya mukjizat. Lah Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran, Allah anugerahkan tis'a ayat, 9 buah mukjizat. Apa saja itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna alaihimut tufan. Pertama, kami kirim kepada mereka tufan. Ketika Fir'aun ini semakin membangkang dan dia sombong dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan apa yang dimilikinya dari dunia, maka Allah kirim tufan. Kemudian tufan ini meluluhlantakkan seluruh pertanian Mesir, sehingga datang paceklik di mana-mana. Akhirnya bangkrutlah negeri Mesir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal jarad. Dikirim belalang. Belalang di mana-mana. Kemudian wal kummal. Tidak cukup sampai belalang, hilang belalang, datang pula kutu. Kemudian waddafadi wadzafadi, hilang kutu, datang pula katak. Waddam, kemudian hilang katak, datang pula darah. Maksudnya darah di sini air Mesir menjadi darah, sehingga susah untuk mandi, susah untuk minum, karena semua darah. Ya. Kalau Allah mengatakan
mufassalatin fastakbaru wa kanu qauma mujrimin. Tetapi dengan adanya mukjizat yang sangat luar biasa ini, mereka sombong. Mereka sombong dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ini di luar daripada mukjizat tongkat dan juga mukjizat tangan yang bisa bercahaya. Dan banyak lagi mukjizat Nabi Musa, banyak, bukan 9 mukjizat saja, banyak ya. Tapi ini di antara mukjizat yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fa'arahu ayatal kubra. Tapi apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa asa. Tapi Fir'aun ini memang mendustakan ayat-ayat Allah dan bermaksiat kepada nabinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan fakadzdzaba wa asa, bahwa di antara sunnatu dakwah, ikhwan, sunnatu dakwah, tidak semua orang yang antum dakwah itu menerima. Itu sunnah dakwah itu. Ada yang mudah menerima, ada yang sukar menerima, ada juga yang menolak. Namanya dakwah, mengajak manusia. Tugas kita ini sebagaimana Allah katakan kepada Nabi SAW, wa ma 'alaika illal balag. Tidaklah kewajiban kau Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Itulah yang disebut dengan hidayatul irsyad. Kita ini hanya menyampaikan hidayatul irsyad. Katakan ini baik, ini tidak baik. Katakan ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini taat, ini maksiat. Ini yang hitam, ini yang putih. Tugas kita hanya itu saja. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk masuk ke dalam hidayah. Artinya kita tidak bisa memaksa orang disetir oleh dakwah kita. Karena kewajiban kita ini hanya menyampaikan. Kalau kita sudah bisa menyampaikan kebenaran, itulah suksesi dakwah seorang dai. Bukan mendapatkan banyaknya mad'u, tidak, tetapi berhasil menyampaikan dakwah yang hak. Ketika Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, Nabi SAW melihat ada kaum yang sangat besar sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan-jangan itu adalah kaumku kelak pada hari kiamat. Tapi Jibril mengatakan, bukan, itu kaumnya Musa. Kemudian Nabi SAW mengarah penglihatannya ke tempat lain. Rupanya ada kaum yang jauh jumlahnya lebih banyak dibandingkan kaumnya Musa. Kemudian Jibril mengatakan, itulah kaummu. Di dalam mereka ada 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian kata Rasul, aku pun melihat ada nabi yang pengikutnya cuman 1, ada nabi yang pengikutnya cuman 2, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Pertanyaannya, lah nabi-nabi yang tidak punya pengikut, atau mungkin pengikutnya 1 atau 2 atau 3, apa kita katakan gagal dalam berdakwah? Mustahil seorang nabi gagal dalam berdakwah. Makanya para ulama mengatakan gagal berhasilnya dalam berdakwah itu bukan banyaknya pengikut, tetapi berhasilnya dia bisa menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Soal dia terima atau tidak urusan Allah itu. Tapi kan kita sudah mengurangi beban kita bahwa kita sudah menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Dan inti risalah Allah adalah menyampaikan tauhid. Dan sifat dakwah ketika menyampaikan tauhid itu mesti ada orang-orang yang akan mendustakan dakwah kita. Seperti Fir'aun, fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba wa asa, karena berat mendakwakan tauhid, ikhwan. Antum akan dituduh macam-macam. Kalau mendakwahkan dakwah tauhid, apalagi di tengah-tengah umat yang sudah menyebar kesyirikan di mana-mana, akan sulit dan antum akan mendapatkan tuduhan macam-macam. Nabi Musa saja dikatakan Fir'aun, wa inni la'adhunnuka maskhura. Ya, jangan-jangan engkau ini orang terkena sihir, katanya. Atau mungkin dituduh penyihir seperti Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma adbara yas'a." Tsumma adbara yas'a. Kemudian setelah dia mendustakan dan juga mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dia pun berpaling kemudian berusaha menentang Nabi Musa. Apa yang terjadi? Fahasyara fanada. Penentangannya luar biasa. Dia kumpulkan
seluruh pembesar-pembesarnya. Untuk apa? Menyerang Nabi Musa. Kemudian mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb yang paling tinggi di antara kalian. Nah, ini sudah tingkat tinggi kerusakannya, mengaku dirinya Tuhan. Dan kita tahu bahwa sepanjang zaman ada saja orang-orang yang mengaku Tuhan. Sebelumnya Namrud mengaku Tuhan, kemudian disusul dengan Fir'aun mengaku Tuhan, kemudian belakangan di Yaman Dzunwas mengaku Tuhan, dan banyak lagi orang-orang yang mengaku Tuhan. Tetapi kenapa kemudian Fir'aun yang banyak diceritakan dalam Al-Quran? Karena tadi berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Karena kita tahu bahwa Bani Israel dengan umat Islam itu ada hubung kait yang tidak bisa dilepaskan. Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel dengan kita kaum muslimin itu banyak yang tidak bisa terpisahkan. Makanya Nabi SAW kalau menasihati para sahabatnya pasti dikait-kaitkan dengan Bani Israel. Contoh, ketika Nabi SAW berangkat ke perang Hunain membawa banyak para sahabat. Nah, di perang Hunain itu kita tahu bahwa jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak dibandingkan orang kafir. Ini satu-satunya peperangan yang jumlah kaum muslimin lebih banyak dibandingkan orang-orang kafir. Umumnya peperangan Rasul itu pasukannya sedikit, musuh yang banyak. Ya. Tapi dalam perang Hunain ini terbalik. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang hudatsau ahdi bil Islam, mereka baru masuk Islam, ikut serta. Sehingga di antara mereka sombong. Karena banyaknya tentara, mereka sombong, makanya di permulaan peperangan kalah. Walaupun di akhir menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika kaum muslimin yang baru masuk Islam itu melewati sebuah pohon bidara, mereka terngiang nostalgia di zaman jahiliyah bahwa pohon itu dianggap keramat, penuh dengan berkah. Jadi sebelum perang mereka gantungkan tuh senjata-senjata di pohon itu supaya ditransfer barokah. Kemudian setelah waktunya bergerak diambil, baru kemudian berangkat perang. Dan mereka meyakini pedang mereka akan membunuh musuhnya, sehingga mereka berhenti di sekitar pohon itu. Kemudian memanggil Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lakum dhatu anwat. Rasul, buatlah pohon macam ini juga, katanya, seperti mereka orang-orang musyrik punya juga. Biar kami gantung-gantungan pedang di sini, biar dapat transfer kekuatan dalam pedang gitu ya. Jadi pedangnya pedang sakti. Karena zaman dulu kan kalau kita lihat film-film kerajaan kan gitu ya, ada pusaka-pusaka sakti itu. Ya, apalagi zaman-zaman dulu Majapahit gitu ya. Itu mesti itu. Ya, pedang pusendok tuh apa namanya. Ya. Jadi Nabi SAW marah ketika itu. Kenapa? Karena ini pintu menuju kesyirikan. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Ucapan kalian persis seperti ucapan Bani Israel. Lihat, Rasul mengaitkan kaum muslimin dengan Bani Israel. Ya. Kemudian juga kisah yang lain, ketika Rasul SAW pulang dalam peperangan, habis bekalnya, kemudian singgah di sebuah rumah. Rumah itu pemiliknya nenek yang sudah tua, seorang Yahudi. Ya. Kata Nabi SAW, Nek, kami ini kehabisan bekal. Ada enggak makanan minuman yang bisa kami minum dan kami jadikan bekal pulang? Dan itu baik. Kemudian memberikan makanan, minuman dan bekal untuk pulang Nabi SAW dan para sahabatnya menuju kota Madinah. Ingat, Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Dan ini harus dicontoh. Nabi itu punya sifat tidak melupakan kebaikan orang. Lah ketika itu Nabi bertanya kepada nenek tua ini, Nek, engkau sudah berbuat baik kepadaku. Kira-kira sepulangnya aku ke kota Madinah, aku akan bayar hutangku kepadamu. Kau ingin apa? Kami akan antar kepadamu. Kata si nenek tua ini, maka berikanlah kepadaku seekor anjing. Berikan kepadaku seekor anjing supaya anjing ini bisa menjaga kambing-kambingku. Yang kedua, berikan seekor unta supaya menjadi tungganganku.
Kemudian berikan juga ini itu, banyak sekali permintaannya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada nenek itu, ayajaz ka'ajuzi Bani Israel, kata Rasul. Wahai nenek, lemahkah engkau untuk seperti nenek di zaman Bani Israel? Rasul menyebutkan di zaman Bani Israel. Sahabat heran, apa yang kau maksud wahai Rasul, seorang nenek di zaman Bani Israel itu? Maka Rasul menceritakan dulu ketika Nabi Musa berangkat dari Mesir menuju tanah perjanjian membawa Bani Israel, tersesat jalan, tidak tahu arah kemana. Di zaman itu belum ada kompas, belum ada Google Map, belum ada apa kan, tersesat. Kemudian orang-orang dekat Nabi Musa ini, orang-orang cerdasnya mengatakan, boleh jadi kita melupakan satu wasiat, katanya. Kata Nabi Musa, wasiat apa? Kemudian diceritakan tentang kematian Nabi Yusuf. Bahwa Nabi Yusuf pernah berwasiat agar dia dikuburkan di Palestina. Oh, itu masalahnya. Kalau gitu kita cari kuburannya, kita gali, kita bawa jasadnya dan kita kuburkan di Palestina. Lah ketika itu tidak ada yang tahu kuburannya Nabi Yusuf kecuali seorang nenek tua. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, "Nek, bisakah kau tunjukkan di mana kuburan Yusuf?" Maka sang nenek mengatakan, "Oh, tidak bisa begitu. Ada imbalannya." Kata Nabi Musa, "Apa imbalannya?" Imbalannya, jadikan aku temanmu di sorga. Imbalannya, jadikan aku temanmu di sorga. Musa tidak bisa menjawab karena sorga bukan milik dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan Jibril dan mengatakan kepada Musa, Allah kabulkan. Maka Nabi Musa mengatakan, baik, Allah sudah mengabulkan permintaanmu, tunjukkan kuburannya. Maka digali kuburan itu, dan kita tahu jasad para nabi tidak mungkin dimakan tanah. Jasad para nabi itu akan utuh. Maka jasad itu dibawa dan dikuburkan di Palestina. Lah kalimat ini, kalimat lemahkah engkau wahai nenek, seperti nenek di zaman Bani Israel. Lihat nenek di zaman Bani Israel ketika minta upah karena sebuah pekerjaan, minta sorga. Kok ini minta dunia saja? Soalnya begitu. Ingat, kau sudah tua, kau akan mati. Soalnya Rasul mengatakan begitu. Ya. Maka ini juga sebuah nasihat kepada kita. Orang kalau sudah tua itu harus dekat dengan masjid. Ya. Ini makin tua makin keladi, makin jadi, kata orang-orang. Ya. Jadi kembali bahwa umat Islam ini memang selalu dikait-kaitkan dengan Bani Israel, dan banyak kalimat-kalimat Bani Israel. Seperti contohnya yang lain ketika Nabi SAW hendak perang Badar. Belum mulai Badar Kubro. Ya. Kan Rasul belum punya pengalaman perang. Ya. Tetapi bagaimanapun harus perang karena musuh sudah di depan masalahnya. Abu Jahal dan para pengikutnya 1000 lebih sudah di depan. Rasul ingin memberikan semangat kepada para sahabatnya dan ingin menguji kesetiaan mereka. Maka berdirilah orang-orang muhajirin. Ya, tidak syak lagi, orang muhajirin pasti setia dengan Rasul. Tidak mungkin tidak setia. Bagaimana tidak setia? Dia rela mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak bawa apa-apa kecuali karena memperjuangkan dakwah. Tidak dilakukan lagi kesetiaan orang-orang muhajirin. Tapi Rasul melirik orang Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Aus, langsung berdiri, ya, dan mengatakan, ya Muhammad, apakah kau meragukan kami? Seandainya engkau mengarungi sebuah lautan, kami akan ikut bersamamu. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kami tidak mungkin seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina, kami katakan sami'na wa ata'na. Kau perintahkan saja sami'na wa ata'na. Tapi Bani Israel sami'na wa asaina, kami mendengar tapi bermaksiat. Kami tidak mungkin mengatakan seperti itu. Kami katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Lihat bagaimana para sahabat pun selalu menyinggung-nyinggung Bani Israel kan gitu. Ya, makanya wajar kalau seandainya dalam Quran itu hampir kisah Bani Israel itu mendominasi Al-Quran dibandingkan kisah-kisah yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَإِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى. Ketika kemudian Firaun pun terlampau kejam mengaku dirinya Tuhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin buktikan bahwa dia bukan Tuhan. Dengan cara apa?
fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allah menghukum Nabi Musa, Allah menghukum Fir'aun dengan azab pertama di akhirat dan sebelumnya siksa dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar sebuah pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ma'ruf kisahnya kematian Fir'aun. Bahwa saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menampakkan mukjizatnya dengan memukulkan tongkat ke lautan, ke Laut Merah itu, kemudian membuat 12 jalan, karena memang 12 kabilah, 12 jalan kan itu ya. Kemudian Fir'aun datang, penyusul Nabi Musa. Ketika Musa dan Bani Israel sudah di ujung, rupanya Fir'aun di tengah-tengahnya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali. Maka menyatulah lautan yang menjadi jalan menjadi ombak yang besar. Disitulah Allah tenggelamkan Fir'aun. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, di mana Nabi SAW mengatakan ketika Fir'aun sempat mengucapkan kalimat amantu bima amanat bihi Banu Israel, aku beriman persis seperti apa yang diimani Bani Israel, maka Jibril datang kemudian masuk ke dalam dasar lautan mengambil tanah hitam, kemudian naik dan menyumpel mulut si Fir'aun. Kata Jibril kepada Nabi SAW, kulakukan karena aku takut dia dapat rahmat. Orang seperti dia tidak layak dapat rahmat. Dari sini menunjukkan bahwa orang yang nafasnya sampai di tenggorokan, maka tidak ada pintu tobat bagi dia. Kalau sudah nyawa di sini, nggak ada lagi pintu tobat. Walaupun dia bisa bicara, saya beriman, saya bertobat. Karena kalau nyawa sudah di tenggorokan itu tidak mungkin balik ke badan, pasti keluar. Hatta idza balagatit taraqi wa qila manraq. Kalau jiwa sudah sampai di tenggorokan, ruh sudah sampai di tenggorokan, wa qila manraq, dikatakan siapa yang bisa meruqyah dia, maksudnya mengobati supaya dikembalikan, ya tidak bisa, pasti dia mati ya. Inilah rangkuman daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Tapi di sini ada sebuah faedah tentang bagaimana upaya dakwah yang dilakukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun. Dakwah ini adalah muhimmatul anbiya. Maksudnya pekerjaan para nabi. Dakwah itu pekerjaan para nabi. Dan pekerjaan para nabi ini harus kita ikuti. Makanya siapapun yang mengikuti pekerjaan para nabi, Allah akan anugerahkan berbagai macam keutamaan. Kalau antum berdakwah, maka Allah anugerahkan banyak keutamaan bagi orang-orang yang mau berdakwah. Pertama, dakwah itu adalah ahsanu kalimatin tuqalu fil ardi. Dakwah itu adalah ucapan terbaik yang diucapkan di kolong langit. Kalimat terbaik, suara terindah, itulah dakwah. Terkadang ada orang-orang terpukau dengan nyanyian-nyanyian karena suaranya merdu, suaranya indah, bisa terlena, bahkan tertidur kan begitu. Karena telinga mereka adalah telinga-telinga fasik. Telinga orang-orang fasik ya seperti itu. Tapi telinga orang-orang yang beriman tidak menganggap bahwa lantunan-lantunan lagu dan begitu seterusnya itu bukan sebuah yang indah di telinga mereka, bahkan mengotorinya. Tapi orang-orang yang beriman bahwa suara terindah di telinga mereka adalah suara seruan dakwah ilallah. Maka siapapun yang berdakwah kepada Allah, maka Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dalam surah Fussilat ayat 33, siapa lagi yang lebih indah suaranya kata Allah dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah. Yang kedua, dakwah ini menyebabkan masuknya kita atau memendamkan kita ke dalam rahmat Allah yang luas. Semua manusia perlu rahmat, ikhwan. Karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Sehebat apapun antum beramal di dunia ini tidak bisa membeli surga. Lalu kenapa kita bisa masuk surga? Pertama karena rahmat Allah, dan rahmat tidak mungkin diraih kecuali dengan amal. Lah dakwah ini
salah satu perkara yang bisa memasukkan kita atau memandamkan kita ke dalam rahmat Allah yang luas. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Ketika Allah mengatakan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, sebagian mereka dengan yang lainnya adalah wali, penolong. Mereka memerintahkan manusia kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Merekalah orang-orang yang akan diberikan rahmat. Ketika bagiannya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ini kan dakwah artinya. Nah, di situ Allah mengatakan mereka akan diberikan rahmat. Maka beruntunglah orang-orang yang dakwah itu jadikan profesinya, karena Allah akan berikan rahmat kepada dia. Yang ketiga, dakwah ini sababu biqa'il khairiyati fi hadil ummah, sebab tertetapnya sebuah kebaikan kepada umat. Kalau sudah tidak ada pendakwah, tidak ada ustaz, tidak ada kiai, saya pastikan dunia rusak. Siapa yang akan mencegah manusia dari kemungkaran? Siapa yang akan mencegah manusia dari kesyirikan? Siapa yang mencegah manusia dari perkara-perkara baru dalam agama? Siapa yang akan mencegah manusia dari kebatilan? Kalau semua orang diam, dunia ini pasti rusak. Tapi selama ada orang yang berdakwah, dipastikan kebaikan itu akan tetap di permukaan bumi. Itulah yang Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, tugasnya ajak manusia kepada kebaikan, cegah mereka dari kemungkaran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dakwah ini mencegah turunnya azab. Dakwah ini mencegah turunnya azab. Kalau tidak ada orang yang berdakwah di sekitar kita, maka dipastikan daerah itu buruk dan pantas diazab. Makanya ketika Nabi mempermisalkan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dengan orang-orang yang diam dari kemungkaran, Rasul mempermisalkan seperti perahu yang memiliki lantai dua, lantai satu dan lantai dua. Lantai bawah tertutup, lantai dua terbuka. Ya. Jadi orang-orang yang di lantai satu ini, kalau meminta air, pasti dia ke atas ke lantai dua. Nanti dari lantai dua dibantu, diulurkan ember mengambil air dari sungai tadi. Ya. Setiap hari seperti itu. Akhirnya kemudian yang di bawah ini merasa enggak enak. Ini kalau kita terus merepotkan orang yang di atas untuk ngambil air, kasihan. Kita ambil air sendiri saja. Caranya apa? Kita lobangi saja kapal ini, nanti airnya masuk dari lubang itu. Ini orang-orang di lantai dua, kalau membiarkan kapalnya dilobangi hanya untuk mengambil air, yang karam itu bukan yang di lantai satu saja yang buat masalah, kapal-kapalnya karam. Artinya semua akan tenggelam kan gitu. Lah itulah permisalan kata Rasul, kalau kita diamkan orang kemungkaran, kalau sampai datang azab, bukan dia saja yang terkena azab, kita pun orang baik terimbas dengan azabnya. Itulah yang Allah katakan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan fitnah yang kalau sudah ditimpakan, bukan orang zalim saja yang terkena, orang baik pun akan kena imbasnya. Maka kalau kita membiarkan kemungkaran, kalau datang azab Allah, datang tsunami, datang puting beliung, datang banjir, datang gunung meletus, bukan hanya orang jahat saja yang mati, orang-orang baik pun akan terkena mati di situ. Maka kalau ingin tidak turun azab, perbanyaklah kadar-kadar dai yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian dakwah juga adalah sebab nailu azimil ujur wa taksirul hasanat. Sebab terbesar kita ini mudah mendapatkan pahala, bahkan pahalanya banyak sekali. Makanya ada istilah kalau dalam ilmu bisnis itu, ilmu namanya multi level marketing. Tapi kalau dalam berdakwah itu namanya multi level pahala. Semakin banyak kita ngajak, semakin banyak pahalanya. Ya, umpamanya
Saya ajarkan satu orang membaca Fatihah. Kemudian orang ini mengajarkan bacaan Fatihah kepada orang. Kemudian orang ini mengajarkan Fatihah kepada orang lagi sampai akhir terus seperti itu. Dapatlah 100-200 orang. Maka dari 200 orang itu akan kembali yang ke pertama yang mengajarkannya. Makanya minimalnya kalau antum mendidik anak antum, dipesantrenkan, akhirnya jadi hafal Quran. Kemudian dia juga bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain, akhirnya jadi pendakwah, menyadarkan ribuan manusia. Mungkin kita seorang bapak tidak tahu menahu, mungkin anaknya lebih cerdas, tapi karena bapak yang mengarahkannya, ibu yang mengarahkannya sehingga dia jadi cerdas, maka ribuan mad'unya sebanyak itu pahalanya akan dikembalikan kepada orang yang pertama mendidiknya. Itulah makanya betapa besarnya pendidikan anak. Guru-guru di sekolah, mau TK, mau SD, ya, mau pesantren, kalau seandainya kemudian orang yang dididik itu kelak menjadi orang besar, menjadi pendakwah, akhirnya ribuan orang dapat hidayah, maka itu kembali kepada orang yang pertama yang mendidiknya. Ya, guru-guru itulah. Ya, murid. Makanya kenapa dahulu ada seorang imam namanya A'mash. A'mash ini ulama dunia, ikhwan. Ulama besar A'mash ini. Satu dunia belajar sama dia, ulama hadis. Tapi dia ajari anak-anak kecil. Sehingga kemudian ada orang mengatakan, ya A'mash, katanya, engkau ini alim min ulama dunia. Kenapa kamu ngajari anak-anak kecil-kecil begini? Ajarilah kami yang sudah dewasa. Tapi A'mash mengatakan, engkau tidak tahu. Iya, sekarang mereka kecil, tapi nanti mereka lah yang akan meneruskan generasiku, katanya. Jadi begitulah para ulama, ya, mengajarkan kepada kita bukan untuk hari ini, tapi ke depan. Entah dari sekian orang yang kita ajar, entah jadi apa kan kita tidak tahu. Anak-anak yang kita didik jadi apa, kita tidak tahu. Tidak mesti mungkin dia jadi ustaz, mungkin dia seorang kaya kemudian dermawan. Bisa saja kita mungkin setelah meninggal, rupanya anak kita ini jadi orang kaya raya. Dengan kekayaannya akhirnya menjadi dermawan, banyak ribuan orang ditolong dia. Maka pahalanya kembali kepada orang tua yang mendidiknya. Itulah kenapa kemudian dakwah ini menyebabkan banyaknya dapat pahala dan banyaknya dapat kebaikan.